Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Nabil Makarim. Nah, hari ini aku mau ngajarin teman-teman terkait dengan software GeoGebra yang nantinya teman-teman bisa gunain untuk permasalahan linear programming yang menggunakan metode grafis. Nah, di sini juga aku udah punya permasalahan yang sudah dimodelkan secara matematis juga di tabel-tabel ini. Tabel-tabel ini kurang lebih menggambarkan terkait dengan fungsi tujuan dan fungsi pembatas ya. Ini fungsi pembatasnya, ini fungsi tujuannya. Jadi kita punya dua variabel, variabel X1 dan X2. Kita juga punya fungsi tujuan yang diminta untuk memaksimalkan. Anggaplah ini memaksimasi keuntungan dari penjualan X1 dan X2 gitu ya. Jadi setiap penjualan X1-nya itu kita mendapatkan keuntungan sebesar 59.000, terus setiap penjualan X2 itu kita mendapatkan keuntungan 43.000, anggaplah seperti itu. Ini juga teman-teman bisa dipahami bahwa ini kita buat semuanya menjadi kurang dari sama dengan gitu. Ini sebagai contoh aja. Di sini juga ada RHS. RHS itu yang di sisi sebelah kanan atau right hand side, sisi kanan dari suatu equation atau perbedaan sama juga bisa di sebelah kanan. Nanti kalau bisa sih bentuknya konstanta ya kalau misalkan di constraint. Jadi teman-teman bisa taruh di sini yang sebelah kanannya itu ditaruh di RHS. Nah, di sini di bawah juga aku udah buat semacam tabel yang buat nanti nilai dari titik-titik ekstrimnya. Misalnya titik O, titik A, titik B, titik C, kurang lebih ada 4 nantinya. Oke, nanti kalau misalkan lebih, kita bisa tambahin lagi ke bawah. Sini juga udah pasti tempat untuk nilai X dan nilai Y. Dan di sini juga di nilai Z yang udah aku coding. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Teman-teman nanti bisa buat seperti ini juga ya. Kita bisa udah di coding, nanti tinggal dimasukin dan nanti langsung keluar nilainya. Karena nanti setiap inputan di sini nanti akan dikalikan dengan yang ini. Terus ditambahin juga inputan di sini dikalikan nama yang ini. Nanti dapat hasilnya di sini gitu. Oke, ini mungkin biar enak kita bisa dulu kita split window-nya. Nah, di sini kita langsung gambarin aja. Konsep pertama itu bisa kita tulis 2x. Nah, ini karena GeoGebra ini tuh mengertinya XY. Jadi teman-teman langsung, meskipun di sini nanti X1, X2, tapi di teman-teman ditulis di GeoGebra-nya XY aja teman-teman. Jadi langsung 2x plus 3y. Tadi konstruknya itu kurang dari sama dengan teman-teman. Kurang dari sama dengan 23. Nah, teman-teman ke kolom yang ini biasanya teman-teman startingnya di sini. Nah, teman-teman ini kolom yang tanda-tanda kayak panah di sini. Terus teman-teman ambil yang tanda panah ke atas ini atau tanda dan masukin konsen yang kedua, yaitu 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 51. Terus juga jangan lupa kita masukin batasan non-negativity ya. Yang XY-nya itu harus lebih dari 0. Kita bisa buat dulu di sini. X-nya lebih dari, X-nya lebih dari sama dengan 0. Tambah lagi, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Saya kita geser dulu ya sebentar, supaya ini teman-teman bisa melihat secara maksimal. Nah, sebetulnya ini kita belum tahu ya titik-titik perpotongan yang ada di sini. Tapi supaya teman-teman gampang, teman-teman bisa langsung buat aja di sini inequality. Eh, Bentuknya diubah dulu ke persamaan gitu, supaya nanti bisa kelihatan di sini eh, titik-titik yang berpotongan. Tapi kalau di sini kan pasti ini 0,0 ya, ini titik basis. Ini kita bisa anggap sebagai titik O, itu di 0,0. Tapi ini kita mau lihat perpotongan yang ada di sini, dan di sini. Kita masukin dulu fungsi yang pertamanya, kita buat jadi sama dengan. Jadi 2x plus 3y sama dengan 23. Jadi diubah ke sama dengan. Kemudian ada yang kedua itu, constraint kedua itu 5x plus 3y sama dengan 51. Oke, di sini kita udah dapat perpotongan di sini, di sini, di sini, di sini gitu.
Nah, kita mau tahu kan di sini itu ada apa aja. Di sini ternyata kita bisa lihat ada perpotongan di sini. Perpotongan konsen pertama dengan sumbu Y itu di 0,7 0, X-nya itu 0, ini berarti kan 0,7,6 ya, 7,7. Atau ya ini 0 ini punya X-nya, terus 7,7 ini punya Y-nya atau X2-nya. Ini anggaplah sebagai titik A, kemudian ini juga ada intersect juga di titik. Ini yang B, kita bisa bilang ini B, ini kemudian ini yang C ya. Nah, kita bisa masukin nih guys ke sini. Di sini ada uh, titik basis. Kita bisa masukin yang ini, itu 0,0. Kemudian di yang pertama, titik A, anggaplah ini titik A ya teman-teman. Ini di 0 dan 7,7. Ini aku pakai sistem desimalnya itu pakai titik. Nanti tergantung dengan teman-teman ekspresinya seperti apa ya. Terus titik B-nya kita ambil yang ini. Ini ada 10,2 dan 0. Dan di titik yang ini. Itu 93 dari 9,3 dan 1,4. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Yang paling optimal itu kan yang ini ya. Ini ada 6. Ini keuntungannya di sini 33, 331.100, di sini 601.800, di sini 608.900. Beres cuma 7 ribuan, tapi tetap itu berpengaruh ke keuntungan teman-teman. Jadi teman-teman silakan kita menggunakan yang ini ya, gitu ya, poin titik ekstrim yang C ini atau yang di sini gitu. Dengan keuntungan 608.000. Nah, teman-teman juga diminta untuk mengetahui uh, jenis solusi yang dihasilkan. Di sini sih sebetulnya teman-teman bisa bisa kegambar kalau bisa tahu kalau misalkan itu unique optimal solution kan. Tapi teman-teman juga diminta untuk uh, menghasilkan gambaran kalau ini tuh unique optimal solution. Caranya gimana? Caranya teman-teman masukin aja nilai si Z-nya ini. Jadi teman-teman punya fungsi maksimasinya itu si Z-nya ini, ya dimasukin aja sama dengannya gitu. Contoh misalkan begini ya, 59.000 uh, X plus 43.000 Y sama dengan 0. Nah, dia nantinya akan uh, si Z-nya ini akan bersinggungan di titik yang uh, sama dengan Z-nya gitu. Misalkan tadi kan kita pakai sama dengan 0 ya. Berarti yang sama dengan 0 itu kan titik O. Dia pasti akan bersinggungan di titik O. Nanti kalau misalkan kita input Z-nya itu disama dengan A atau disama dengan 331 ini, nanti dia pasti akan bersinggungan dengan titik A gitu nanti. Kita coba ya. Kita coba, deh kita duplikat aja bisa teman-teman kita duplikat. Kita ubah di sini jadi yang 331100. Nah, dia berpotongan di sini di A. Sorry, ini kita duplicate. Terus juga 600, ada 600, 800. Ya, ada di sini di B, dia bersama sama B, nanti kita besarin aja. Sama di sini juga kita duplicate lagi buat yang si titik C-nya. Apa? Oke. Ini kita bisa bersalin ya teman-teman yang di sini teman-teman bisa ngelihat kalau ini tuh ada yang ini ya. Nah ini ya, ini emang agak meleset sih sebetulnya karena kita juga kan pakainya ini ya. Kita kan pakainya pembulatan. Di sini juga yang pakai pembulatan di sebelah sini.
itu juga pasti meleset. Tapi nggak apa-apa, yang penting tergambarkan. Karena ini kan kita nggak exact di tempatnya ya. Kalau kita ini kan kita buatin. It's okay. Jadi teman-teman nanti tinggal gambarkan aja di sini tempatnya. Oke, itu teman-teman. Nah, teman-teman juga diminta untuk nanti screenshotnya itu yang sudah bentuknya seperti ini. Untuk apa tujuannya? Untuk teman-teman bisa memperlihatkan kalau hasilnya itu jenis solusinya itu apa gitu. Ini jenis solusinya unique optimal solution. Nah, selanjutnya mungkin juga supaya lebih enak melihatnya itu enaknya teman-teman uh, buat ini jadi bentuk garis-garis kayak ini preferensi aja sih, tapi kalau teman-teman diminta untuk membuatnya supaya jadi garis-garis, teman-teman bisa ganti feelingnya jadi hatching gitu. Ini juga bisa diganti angle-nya. Nah, teman-teman jadi kayak gini kan. Atau misalkan teman-teman mau ganti warna, teman-teman bisa ganti warna di sini. Ya, teman-teman bisa oprek sendiri sebetulnya. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Semangat terus buat teman-teman.